Bekerja di kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung biasanya jadi pilihan lebih banyak arsitek fresh graduate termasuk saya 20 tahun silam. Tapi bayangkan, sekarang jika saya mencoba menawarkan kepada Anda untuk bekerja di daerah terpencil sebut saja seperti di Kabupaten Gunung Kidul. Ngapain kerja di sana? Sebelum saya menjawab itu, kembali bersama saya, Priyo Harsono, di 138 seri Problem dan Solving for Junior Architect yang pengen jadi arsitek beneran. Kalau ada di antara Anda yang penasaran, simak video ini sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe karena kalau Anda subscribe itu akan juga jadi bahan pertimbangan buat saya untuk memilih Anda menjadi bagian dari tim saya. Kembali ke topik, ngapain Pak nanti berada di Gunung Kidul? Jawabnya ya bekerja, ya, menjadi problem solver untuk menjawab beberapa masalah antara lain. Pertama, kebutuhan di pengawasan proyek dari aspek proses dan kualitas pekerjaan. Jagain tahapan demi tahapan agar menghindari dari kesalahan dan kegagalan untuk mencapai kualitas yang optimal. Yang kedua, kebutuhan di pengawasan proyek dari aspek kesesuaian schedule kerja. Bantu juga ngawal kedisiplinan buat mengejar target progres mingguan atau bulanan yang telah disusun sebelumnya. Kalau ada yang awal, bisa kasih warning lebih awal untuk segera lari cepat menambah kecepatan untuk menebus ketertinggalan. Tujuan akhir pokoknya jangan sampai membuat konsumen kecewa. Yang ketiga adalah kendala-kendala proyek yang dihadapi dan solusi yang coba dilakukan. Meskipun desain dan perencanaan pasti pengennya lancar, tapi mungkin muncul kendala di perjalanannya. Memetakan kendala, mencari solusi. Praktek kalau nggak dicatat, ya bakalan lupa. Ntar proyek lain janganlah sampai kejadian lagi melakukan kesalahan yang sama. Jadi butuh yang namanya dokumentasi proyek, mentransformasi praktek menjadi teori. Yang keempat adalah kebutuhan untuk membuat konten marketing berbasis proyek. Keberlanjutan usaha pasti jadi kebutuhan. Maka jika memang produk dan layanan yang kita kerjakan nggak asal-asalan, terbukanya peluang calon konsumen di luar sana yang lagi butuh makin punya pilihan. Siapa arsitek rancang bangun yang pas budget dan pas yang lain-lainnya. Yang kelima adalah kebutuhan mengembangkan akun sosial media. Saya berpikir membuat konten adalah investasi digital yang saya rasa penting agar kami mudah dicari dan dijangkau di tengah lautan kompetisi. Guna coba mencari jawaban atas 5 kebutuhan dan permasalahan tadi, persisnya saya akan mencari rekan kerja berkaitan dengan proyek arsitektur dan berkonten kreasi lewat ngevlog di proyek Gunung Kidul. Identiknya kalau arsitek pasti ngedesain, tapi untuk kali ini titik berat job desk-nya bukan pada perancangan. Tetap ada sih kerja desain, mungkin 30/70%. Beberapa persyaratan buat posisi itu adalah yang pertama arsitek fresh graduate, yang kedua mau ditugaskan ditempatkan di Gunung Kidul yang situasinya jauh dari keramaian kota, ketiga menyukai pekerjaan di lapangan karena posisi Anda nantinya akan lebih banyak di bukit hutan rakyat, kelima menguasai pengambilan gambar dan editing video, keenam bisa menulis copywriting, menyiapkan story yang solutif, ketujuh, percaya diri tampil di depan kamera karena Anda harus bisa menyajikan sendiri narasi proyek. Dan tentunya agar lebih menarik dan mudah buat jadi bahan pertimbangan saya nantinya, kirim link YouTube contoh konten video yang pernah Anda buat dengan menampilkan diri Anda sendiri. Konten dengan sudut pandang yang menarik dan unik akan jadi pertimbangan khusus bagi saya. Beberapa catatan tambahan, yang pertama adalah yang terseleksi nantinya akan saya ajak untuk mengikuti tes membuat konten langsung di Gunung Kidul. Yang kedua, lengkapi lamaran Anda dalam format video dengan format video yang di-upload di akun YouTube dengan setting unlisted. 3. Kirimkan link kontenmu pada paling lambat tanggal 31 Maret 2022. Kemudian bila Anda punya pertanyaan yang lebih detail untuk lebih gampangnya hubungi saya, Priyo Harsono, di WhatsApp 0811-303-1376. Bagi Anda mahasiswa atau junior arsitek yang tertarik, selamat mencoba. Kirimkan karya videomu yang terbaik maksimal di 31 Maret 2022 ke email saya, fukapedia@gmail.com.